Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita pagi hari ini diambil dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20 dengan tema hendaklah engkau kuat di dalam Kristus. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Efesus 6 ayat 10. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, menjadi kuat di dalam Tuhan adalah tujuan kita menjadi orang percaya. Menjadi kuat di dalam Tuhan tidak terjadi secara instan atau alamiah. Sebab kita sebagai orang percaya mudah rapuh, mudah terlena, mudah goyah oleh tantangan ujian iman kita. Seharusnya dalam menjalani perjalanan iman kita ini, semakin lama kita mengikut Tuhan, seharusnya semakin kuat. Seperti pemazmur mengatakan, mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Mazmur 84 ayat 7. Sebuah kekuatan yang terus-menerus diperbaharui lewat sukacita dan kesenangan ketika akan berjumpa menghadap Allah. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, khususnya pasal 6 ayat 10 sampai 20, mengingatkan jemaat agar kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kekuatan kuasanya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Matius 28 ayat 18. Ini merupakan jaminan bagi orang percaya agar tetap kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kita tetap harus berada dalam jangkauan kekuatan kuasa Tuhan. Tanpa kekuatan kuasanya kita lemah tak berdaya. Ada beberapa hal yang harus dan wajib dilakukan oleh orang percaya agar tetap kuat dalam kuasa Tuhan. Yang pertama, mengenakan dan mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah karena kita berjuang melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat adalah kebohongan dari iblis untuk menyesatkan orang percaya. Kalau orang percaya tersesat oleh tipu muslihat iblis, apalagi dunia akan sangat mudah disesatkan oleh tipu muslihat iblis. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa kegelapan, setan dan iblis dan para pengikutnya. Orang percaya akan kuat melawan kuasa kegelapan, tipu muslihat setan, iblis dan roh jahat apabila orang percaya menggunakan senjata yang disediakan oleh Tuhan sendiri. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Efesus 6 ayat 13. Yang kedua, orang percaya tidak hanya dituntut untuk mengenakan dan mengambil senjata Allah, tetapi orang percaya harus tahu dan mahir menggunakan senjata yang diberikan Tuhan. Kita tidak hanya dituntut kuat bertahan, tetapi harus menyerang dan melakukan perlawanan. Dalam permainan sepak bola, para pemain yang bertahan akan digempur habis-habisan oleh pihak lawan. Orang percaya yang hanya mengenakan dan mengambil senjata Allah untuk bertahan akan digempur terus oleh pihak lawan, yaitu iblis dan roh jahat. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Yang ketiga, orang percaya dituntut untuk menyerang. Tuhan melengkapi kita dengan senjata-senjatanya adalah untuk menyerang. Senjata untuk menyerang adalah firman Allah. Paulus menyebutnya sebagai pedang roh. Pedang roh adalah perkataan-perkataan Tuhan yang akan menelanjangi tipu muslihat iblis. Ketika dicobai, Tuhan Yesus menyerang setan dengan firman Allah. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Senjata untuk menyerang berikutnya adalah doa. Doa adalah kekuatan orang percaya dalam menghadapi peperangan rohani. Tuhan Yesus berdoa ketika akan memulai hari-hari pelayanannya. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Markus 1 ayat 35. Paulus menuntut jemaat untuk berdoa untuk semua orang kudus, untuk hamba-hamba Tuhan, agar diberikan keberanian untuk memberitakan Injil. Efesus 6 ayat 18-19. Senjata untuk menyerang berikutnya adalah pemberitaan Injil. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Efesus 6 ayat 15. Pemberitaan Injil sangat penting dilakukan oleh setiap orang percaya.
Apabila kita tidak memberitakan Injil, dunia akan tersesat dan banyak orang hidup dalam dosa dan kebinasaan. Iblis sangat senang apabila gereja diam dan tidak memberitakan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita menjadi jemaat yang kuat di dalam Tuhan dan kuat di dalam peperangan. Untuk menjadi kuat, kita tidak hanya menggunakan dan mengambil senjata Allah untuk bertahan. Kita harus melakukan peperangan. Jadilah jemaat yang kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.